Baik, saya akan menjelaskan fungsi linear dan kurva. Fungsi linear dan kurva. Fungsi linear adalah sebuah fungsi matematika yang memiliki hubungan proporsional antara variabel-variabelnya dalam bentuk grafis. Fungsi linear digambarkan sebagai sebuah garis yang lurus. Apa itu fungsi linear? Definisi. Fungsi linear adalah fungsi matematika yang ditandai dengan grafik berupa garis lurus. Persamaan fungsi linear dirumuskan dalam bentuk persamaan linear, yaitu Y sama dengan mx ditambah b. Kemiringan fungsi linear memiliki kemiringan garis slope yang konstan menunjukkan laju perubahan variabel Y terhadap X. Karakteristik fungsi linear. 1. Proporsional. Dalam fungsi linear, perubahan pada variabel bebas akan menghasilkan perubahan yang proporsional pada variabel terikat. 2. Garis lurus. Grafik dari fungsi linear akan membentuk garis lurus yang dapat direpresentasikan dengan persamaan linear. 3. Konstan. Fungsi linear memiliki laju perubahan yang konstan yang disebut dengan konvensien arah atau kemiringan garis. 4. Kontinu. Fungsi linear akan bernilai kontinu di sepanjang domain, tidak ada titik putus atau diskontinuitas. Persamaan fungsi linear. Persamaan fungsi linear memiliki bentuk umum, Y sama dengan mx plus b, mana M merupakan kemiringan slope. Garis dan B adalah titik potong dengan sumbu Y. Nilai M dan B menentukan karakteristik dan perilaku grafik fungsi linear. Angka 1 ini adalah kemiringan. 0 titik potong, 2 konstanta. Bentuk umum fungsi linear. Fungsi linear memiliki bentuk umum yang dapat dinyatakan dalam persamaan matematika. Misalnya, f dalam kurung x sama dengan mx ditambah b, di mana m adalah kemiringan garis atau gradien, b adalah titik potong dengan sumbu y, x adalah variabel bebas, fx adalah nilai fungsi untuk x tertentu. Macam-macam gambar fungsi linear. Pertama ada identifikasi variabel. Contoh gambar kayak gini. Kedua ada tentukan titik koordinat. Ketiga ada gambar garis lurus seperti ini. Keempat ada beri label dan skala. Menentukan kemiringan garis lurus. Kemiringan garis lurus atau slope adalah ukuran beberapa curam atau landai suatu garis. Kemiringan garis dapat dihitung dengan membagi perubahan vertikal Y dengan perubahan horizontal X antara dua titik pada garis tersebut. Rumus untuk menghitung kemiringan garis lurus adalah M Y2 dikurang Y1 garis miring X2 dikurang X1, di mana X1, Y1 dan X2, Y2 merupakan dua titik pada garis. Jenis-jenis fungsi linear. Pertama, fungsinya itu bisa linear positif. Fungsi linear dengan kemiringan positif di mana nilai Y akan terus meningkat seiring dengan peningkatan nilai X. Fungsi linear negatif. Fungsi linear dengan kemiringan negatif di mana nilai Y akan terus menurun seiring dengan peningkatan nilai X. Fungsi linear melalui titik asal. Fungsi linear melewati titik asal 0,0 memiliki intercept 0 pada sumbu Y. Contoh penerapan fungsi linear. Fungsi linear dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari, seperti menghitung biaya, transportasi umum, perhitungan pajak penghasilan, menentukan harga barang berdasarkan kuantitas undian, dan banyak lagi. Contohnya, dalam menentukan biaya sewa mobil, biaya sewa akan meningkat secara linear sesuai dengan jumlah hari penyewaan. Fungsi linear juga dapat digunakan untuk menghitung beban listrik bulanan berdasarkan pemakaian. Lanjut, apa itu kurva? Definisi kurva adalah kumpulan titik-titik yang membentuk suatu garis melengkung pada bidang koordinat dapat mewakili suatu fungsi matematis. Karakteristiknya, kurva memiliki karakteristik seperti titik awal, titik akhir, kemiringan, dan bentuk lengkungan. Karakteristik ini sangat penting dalam memahami sifat-sifat kurva.
Peran kurva. Kurva memainkan peran penting dalam berbagai bidang seperti matematika, fisika, ekonomi, dan teknik. Kurva dapat digunakan untuk memodelkan visualisasi dan analisis data. Kompleksitas kurva. Kurva dapat memiliki berbagai tingkat kompleksitas, dari yang sederhana seperti garis lurus hingga yang lebih kompleks seperti kurva kuadratik atau eksponensial. Jenis-jenis kurva. Ada kurva linear. Kurva linear adalah kurva yang membentuk garis lurus, biasanya digambarkan dengan persamaan linear y dengan mx ditambah b. Kurva kuadratik. Kurva kuadratik adalah kurva yang membentuk parabola dengan persamaan kuadratik y sama dengan ax atau 2 ditambah bx ditambah c. Kurva eksponensial. Kurva eksponensial adalah kurva yang membentuk garis lengkung naik atau turun dengan persamaan eksponensial y sama dengan a atau x. Kurva logaritmik. Kurva logaritmik adalah kurva yang membentuk garis lengkung dengan persamaan y sama dengan log x atau y sama dengan in x. Sifat-sifat kurva. Pertama, ada kontinuitas. Kurva yang kontinu adalah kurva yang tidak memiliki putus-putus atau titik diskontinu sepanjang grafiknya. Simetri. Beberapa kurva memiliki sifat simetri baik terhadap sumbu x, sumbu y, atau titik tertentu. 3. Ada kemonotonan. Kurva juga bersifat monoton, yaitu terus meningkat atau terus menurun sepanjang grafiknya. Kesimpulan dan rangkuman. Kesimpulannya, fungsi linear dan kurva merupakan dua konsep matematika yang saling terkait. Fungsi linear memiliki karakteristik garis lurus dan persamaan yang sederhana, sedangkan kurva memiliki bentuk yang bervariasi dan kompleks. Rangkumannya, jadi fungsi linear memiliki karakteristik garis lurus persamaan sederhana dan beragam aplikasi praktis. Kurva memiliki berbagai jenis dan sifat yang menarik seperti simetri, jari-jari, kelengkungan, dan titik ekstrim. Lalu ada ketiga, memahami fungsi linear dan kurva secara komprehensif sangat penting dalam berbagai bidang ilmu dan kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas contoh soal dari fungsi linear dan kurva. Kita lihat soal yang pertama, yaitu adalah tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A, yaitu 2 dengan titik X 2 dan 3, dan titik B dengan titik X, sumbu X dan sumbu Y-nya 4,7. Oke, untuk mencari persamaan garis, kita itu harus menentukan kemiringan atau slope. Nah, untuk rumus slope-nya kita akan menggunakan M sama dengan Y2 kurangin Y1 per X2 kurangin X1. Oke, kita lihat di sini Y2-nya, Y2 dari titik B itu adalah 7 dan Y1-nya dari titik A adalah 3. Itu berarti kita masukkan, kita substitusiin semuanya. 7 kurangin 3 per X2-nya. X2-nya itu adalah yang ini. Nah, X2, ini X1. Kita substitusiin, kita masukin semuanya. X2 4 kurangi 2. Kita hitung 7 kurangi 3 sama dengan 4. 4 kurangi 2 sama dengan 2. Kita ketemu hasilnya adalah 2. Itu berarti sisi kemiringannya atau kemiringannya M sama dengan 2. Oke, sudah ketemu kemiringannya. Kita sekarang akan menggunakan rumus titik slope, yaitu yang dimana Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X kurangin X1. Inilah rumus titik slope-nya. Oke, kita substitusiin, kita contohnya dari titik A. Kita contoh dari titik A. Titik A. Y kurangin Y1 dari titik A itu adalah 3. Y kurangin 3 sama dengan M. M tadi udah ketemu 2. Jadi kita masukin 2 dalam kurung X min X1 dari titik A itu adalah 2. Kita masukkan, lalu kita hitung. Y min 3 sama dengan 2 kali X sama dengan 2X. 2 kali min 2 sama dengan min 4. Lalu kita hitung lagi.
Y sama dengan min 3-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. 2x min 4 minus pindah ruaskan itu menjadi plus. Menjadi min 3 menjadi plus 3. 2x min 4 plus 3. Kita hitung lagi. Y sama dengan 2x min 4 kurang min 4 tambah 3 sama dengan min 1. Sudah ketemu. Y sama dengan 2x plus 1. 2x min 1 gitu. Oke, kalau kita cari garis kamera, mana? Bego. Kalau kita tarik garis di sini, Y sama dengan 2x min 1. D itu melintasi titik ini. Oke, sekarang yang nomor 2. Carilah titik potong garis Y sama dengan 3x plus 2 dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, jadi kita di sini itu diperintahkan untuk mencari titik potong garis yang melewati sumbu X dan Y dari garis Y sama dengan 3x plus 2. Oke, kita tulis dulu soalnya. Y sama dengan 3x plus 2. Kita coba mencari titik Y dulu. Dari sumbu Y. Sumbu Y itu apa? Sumbu Y itu adalah tempat di mana X itu kan bernilai 0. Berarti titik Y itu kan sama dengan X sama dengan 0. Oke, dari sini kita coba substitusiin. Y sama dengan 3x plus 2. Menjadi Y sama dengan 3. Kan tadi X sama dengan 0. Itu berarti 3 kali 0 plus 2. Yang kita hitung hasilnya adalah 2. Oke, itu berarti titik yang melewati sumbu Y adalah 0 dan 2. Ketemu untuk yang melewati sumbu Y. Oke, sekarang sumbu X. Garis dari Y sama dengan 3x plus 2 yang melewati sumbu X. X itu adalah tempat di mana Y sama dengan bernilai 0. Oke, kita substitusiin. Y sama dengan 3x plus 2. Kita substitusiin ke nilai ini, itu berarti Y-nya menjadi 0 sama dengan 3x plus 2. Kurang ini. Oke, nah 0 sama dengan 3x plus 2. Kita pindah-pindah ruaskan, itu berarti menjadi plus 2, dipindah ruaskan ke kiri, itu menjadi min. Berarti min 2 sama dengan 3x. Oke, setelah kita hitung-hitung, itu berarti X sama dengan min 2 per 3. Itu berarti garis yang melewati sumbu X itu adalah min 2 per 3,0. Oke. Kita coba ke bentar, pas dulu. Oke, kita coba ke pengaplikasiannya, di mana tadi sesuai Y sama dengan 3x plus 2. Coba kita lihat di sini, zoom. Itu benar. Titik Y itu melewati sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat lagi. Di sumbu Y itu bernilai 0,2. Nah, kita zoom, kita lihat ini titik Y-nya adalah 0 dan titik ininya adalah 2 nih. Di sini 2, di sininya 0. Sesuai yang seperti kita hitungkan. Dan untuk yang membelah titik X-nya yang melewati sumbu X itu bergaris 0, Y-nya 0. Di bawah sini sejajar dengan ini 0 dan min 2 per 3 itu sama dengan di antara min 0,8 dan min 0,6. Jadi semua yang kita hitungkan itu sesuai. Gitu.